Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel ini. Di kesempatan sore hari ini saya ucapkan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berkenan untuk kembali menyaksikan channel saya, dan juga untuk menonton video saya saat ini. Dan untuk Anda yang mungkin baru menemukan channel saya ya teman-teman ya, saya ucapkan juga terima kasih. Selamat bergabung. Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk klik tombol like. Kemudian jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya. Dengan subscribe dari teman-teman semuanya, tentu menambah saya untuk semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang menarik. Sore hari ini pukul 4 lewat 11 menit ya. Mungkin sekarang sudah jam 4 lewat 15-an. Saat ini saya ingin ngajak teman-teman nih untuk melihat salah satu tempat yang mungkin menjadi tempat bersejarah yang ternyata terbengkalai. Nah, tempat apa itu? Sebelumnya teman-teman mungkin sudah pernah tahu atau bahkan pernah mendengar ya, dimana ini adalah salah satu tempat yang cukup bersejarah. Nah, ini adalah salah satu sisa-sisa peninggalan bangunan bersejarah. Mungkin kalau sudah melihat di sini teman-teman sudah tahu, ya betul, yaitu pabrik karung Delanggu. Nah, saat ini teman-teman saya berada di pintu gerbang masuk ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sana kondisinya seperti ini. Kita coba muter ya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu rumah-rumah dinas kemungkinan, di mana rumah-rumah dinas ini terbengkalai dan sepertinya tidak terawat ya. Beberapa tahun yang lalu sudah mulai terbengkalai dan sangat amat sayang gitu ya. Nah, seperti teman-teman lihat di kanan kiri, ini adalah merupakan sisa-sisa peninggalan sejarah yang mungkin dulu banyak sejarah-sejarah yang ada, kemudian kenangan-kenangan yang ada. Kita coba muter ya teman-teman ya. Sedikit yang saya ketahui sih tentang pabrik Delanggu ini, kalau di arsip atau menurut sejarah sih di tahun 1917 ya mulai beroperasi. Dulunya sih sebagai pabrik gula, tetapi di beberapa literasi, beberapa sejarah ini sudah mulai di abad 18 sih kabarnya, dimana di pertengahan abad 18 itu sudah mulai memproduksi gula ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sebelum berubah menjadi pabrik pabrik karung Goni, ini adalah pabrik gula. Nah, ini adalah sisa-sisa peninggalan sejarahnya yang saya terkadang tuh ingin merasakan suasana dulu itu seperti apa gitu. Suasana di mana ada noni-noni Belanda gitu ya mungkin ya. Ini mungkin hanya sekilas ya, karena ini juga salah satu daerah yang tanda kutip mistis. Kemudian juga tidak sembarang orang boleh memasukinya. Nah, kita cuma muter-muter di sekitaran saja ya teman-teman ya. Kita cuma bisa melihat sisa-sisa peninggalan sejarah. Nah, di depan situ teman-teman, ketika teman-teman belok kanan, ada rumah salah satu peninggalan legenda lawak kita, yaitu Dono Warkop DKI sebelah sana. Nanti kapan-kapan kita coba untuk liput ya. Nah, di tahun 1917 itu kemudian bukan dialihfungsikan, tapi dipergunakan sebagai pabrik gula ya, dimana kemudian menurut literasi sih ada hampir 400-an bau yang menghasilkan setiap kali produksi panen itu sekitar 6.000 pikul, 6.000 atau 16.000 gitu ya. Nah, seperti ini ya kondisinya. Ini semak-semak luar biasa lebatnya, dan karena efek mistisnya banyak yang takut tidak berani untuk membersihkan atau hanya sekedar menggunakan atau mengalihfungsikan lahan gitu ya.
sisa-sisa peninggalan sejarah yang tak terawat ya teman-teman ya. Ini mungkin rumah-rumah para pekerja dan lain sebagainya. Kita coba ambil kiri ya. Ini sebenarnya jalan Pemborden ya, tetapi berhati-hati. Nah, kita coba ke arah belakang. Kemudian pada tahun 47 atau berapa, 46 kalau nggak salah ya. Mungkin kalau saya salah nanti mungkin teman-teman bisa meluruskan. Nah, ini bagian belakang, bagian produksi. Kalau kata orang-orang sini, orang-orang tua kita, ini adalah tempat-tempat produksi, di mana di dalam sana ada cerobong asap ya, yang tidak terlihat. Nanti kita coba muter-muter saja teman-teman ya. Nah, masa kejayaan ini kemudian berganti tahun 45, pokoknya tahun 45-an ke belakang lah, dimana kemudian beralih fungsi menjadi pabrik karung ketika sudah mulai pendudukan dari Nippon atau pendudukan dari Jepang, dimana kemudian diambil alih oleh Jepang. Kemudian sebagai alih fungsi, karena untuk mengisi hasil hasil beras ya, hasil tani, yang mana kemudian ketika itu Jepang menggunakan atau untuk mengirim barang-barangnya ini di barak-barak pengungsian, di barak-barak tentaranya, maka kemudian Jepang ini mengalihfungsikan pabrik ini menjadi pabrik karung. Terlihat dari sini mungkin teman-teman sisa-sisa peninggalannya, area-area produksi. Masa-masa keruntuhan pabrik karung ini di tahun 65 ya, atau di tahun ketika 30 SPKI, di mana banyak sekali orang-orang yang dicurigai ikut menjadi anggota atau simpatisan dari PKI. Jadi kabarnya banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi penangkapan ya. Itu literatur yang mungkin saya baca, kalau salah nanti mungkin bisa dijelaskan. Jadi ya hanya seperti itulah ya. Kalau dulu zaman-zaman sekolah, orang tua kita pasti ada pertanyaan, pabrik karung terbesar nah di Indonesia apa ya? Pasti jawabannya ini Karonggun ya. Kalau sekarang sudah tidak ada yang produksi mungkin ya. Kalau dulu kan dibikin dari rum atau rosella ya, seperti itu. Nah, mungkin itu ya teman-teman ya, liputan sekedar untuk kilas balik lah, yang mungkin teman-teman bertanya gitu kan, kok nganti terbengkalai sih ya, seperti itu. Kalau untuk lebih tahu, untuk lebih lanjutnya, mungkin teman-teman bisa browsing, bisa googling dan lain sebagainya. Tapi itu mungkin hanya sekedar sepengetahuan saya ya. Dan mudah-mudahan sih menjadi salah satu minat yang menjadi salah satu pembawa, atau ya pokoknya untuk teman-teman ini lebih pengen tahu lagi lah, seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya pada kesempatan kali ini. Tetap ikuti terus channel saya di Sisi Jalanan. Jangan lupa subscribe dan juga tombol loncengnya ditekan, agar Anda, teman-teman sekalian, mendapatkan berita atau bahkan informasi baik kuliner dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.